Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang ruang lingkup pembelajaran. Kita akan masuk poin tentang keselamatan kerja di laboratorium. Setiap instansi atau setiap unit kegiatan kerja, terutama menyangkut banyak jiwa manusia, selalu harus dipikirkan pula keselamatannya. Karena laboratorium adalah tempat bekerja karyawan, dosen, asisten, guru, mahasiswa atau siswa, maka perlu dipikirkan keselamatan kerja dalam laboratorium tersebut. Jadi keselamatan itu sangat penting sekali ya, karena bisa berakibat fatal. Laboratorium itu adalah tempat penyimpanan alat-alat berharga dan data-data berharga lainnya. Maka keselamatan ini meliputi tempat bekerjanya, alat dan bahan yang tersedia, pekerjaan dan hasil karyanya, hubungan antara pekerjanya, praktikum, lingkungan, kemudian keselamatan kerja di dalam lab. Keselamatan apa saja, yaitu laboratorium dengan perabotannya. Jadi antara laboratorium dengan alat-alat, bahan-bahan yang ada di dalam laboratorium. Kemudian listrik, kita juga harus memperhatikan listrik, harus betul-betul aman. Kemudian kecelakaan akibat kebakaran. Dalam laboratorium banyak bahan-bahan yang mudah menyebabkan kebakaran. Harus memperhatikan hal tersebut. Dan kecelakaan akibat bahan kimia. Ini bahan kimia juga ada yang terbakar, menyebabkan listrik. Kemudian label bahan kimia berbahaya, kita harus memperhatikan label bahan kimia ya. Kemudian pencegahan terhadap bahan kimia berbahaya. Kemudian kita harus memperhatikan beberapa catatan mengenai laboratorium yang menyimpan bahan-bahan kimia. Sini harus kita perhatikan catatan-catatan mengenai bahan-bahan yang ada di laboratorium ya. Semua bahan kimia harus disimpan dalam botol yang sesuai dan tahan lama. Jadi untuk penyimpanannya itu harus sesuai dengan botol. Tidak boleh asal menyimpan ya. Kemudian tempat persediaan untuk jangka panjang harus tersimpan dalam gudang bahan kimia yang khusus atau gudang dalam tanah. Tidak boleh kita menaruh bahan-bahan kimia itu di sembarang tempat. Kita harus memiliki tempat yang khusus ya. Kemudian setiap saat bahan kimia harus diperiksa secara rutin. Sini kita harus rajin mengecek bahan-bahan kimia yang ada untuk mengetahui bahan tersebut sudah kadaluarsa atau belum. Kemudian juga kita harus mengecek label-labelnya. Jika sudah mengalami kerusakan, kita harus menggantinya. Beberapa catatan mengenai laboratorium. Sini semua bahan harus diberi tanda-tanda khusus, diberi label dengan semua keterangan yang harus diperlukan. Misalnya nama bahan, kita tulis di botol itu apa nama bahannya ya, dan tanggal pembuatan. Sangat penting kita mencantumkan tanggal pembuatan untuk mengetahui masa ambang batasnya ya. Kemudian jumlah isi, ini juga perlu kita tulis jumlah isinya, asal bahan, merek pabrik dan lainnya. Juga perlu menulis
asal bahannya, yang tingkat bahaya mungkin racun, korosif, hidroskopis, dan lain-lain. Jadi di sini perlu kita beli label pada botol tersebut untuk mengetahui bahan yang ada dalam botol tersebut bersifat berbahaya atau tidak. Kemudian keterangan yang perlu. Kita perlu memberikan tambahan-tambahan simbol. Ini ada beberapa simbol-simbol yang sering digunakan dalam label bahan kimia secara internasional. Ini ada gambar tengkorak dengan tulisan passion. Ini passion adalah bahan-bahan yang bersifat racun. Kemudian ada gambar seperti api ini ya. Ini disebut flammable, bisa disebut bahan yang mudah terbakar. Kemudian korosif, itu bahan yang dapat merusak jaringan hidup. Jadi jaringan-jaringan pada kulit kita, dalam tubuh kita bisa rusak jika terkena cairan tersebut. Jadi sangat berbahaya sekali. Kita perlu memperhatikan jika kita menemukan label seperti tersebut ya. Kemudian irritan, ini sedikit saja masuk ke tubuh dapat membakar kulit, selaput lendir atau sistem pernafasan. Tidak sangat berbahaya. Ini namanya, jadi kalau kita menemukan bahwa bahan seperti ini atau seperti ini, itu menandakan bahan tersebut sangat mudah masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian toksit, ini sedikit saja masuk ke tubuh dapat menyebabkan kematian atau sakit keras. Jadi kalau bahan ini adalah seperti ini, tulisan toxicity, ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Jika tidak menyebabkan kematian, dia akan mengalami sakit keras, terus sakit keras menahun ya. Kemudian oxidizing agent, ini bahan yang dapat menghasilkan panas bila bersentuhan dengan bahan lain, terutama bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi bahan ini bisa mengakibatkan kebakaran jika bersentuhan dengan bahan yang lainnya, dengan bahan-bahan yang mudah terbakar. Dan eksplosif, ini bahan yang mudah meledak bila kena panas, api atau sensitif terhadap gesekan atau goncangan. Jadi kalau kita menemukan sebuah botol yang memiliki label seperti ini, kita tidak boleh menaruh di luar atau yang terkena sinar matahari secara langsung atau dekat dengan api, atau kita membiasa atau membukanya karena akan menimbulkan ledakan. Kemudian radioaktif, bahan-bahan yang bersifat radioaktif. Ya, jika ada gambar ini menandakan bahan itu memiliki sifat radioaktif. Ini high voltage, ini peringatan tegangan tinggi. Ini biasa sering kita lihat ada pada gardu-gardu listrik ya, itu menandakan bahwa terdapat arus listrik yang begitu tinggi tegangannya. Kemudian smoking, area dilarang merokok. Area dilarang merokok ini, jadi dalam laboratorium tentunya tidak boleh yang namanya merokok. Area dilarang menyalakan api. Nah, di dalam laboratorium juga ada tempat-tempat yang dilarang menyalakan api. Jadi kita memperhatikan tanda-tanda ini jika kita ada dalam laboratorium. Ini bahaya hewan. Nah, ini menandakan bahwa di situ ada banyak hewan. Jadi kita harus berhati-hati dalam menemukan, mungkin yang sering di dalam laboratorium itu adanya tikus, kecoa, itu ya, kita harus menyimpannya dengan baik-baik agar terhindar dari hewan tersebut. Kemudian bahaya senjata tajam.
Bahaya senjata tajam di sini, kita harus berhati-hati dalam menggunakannya saat kita melakukan penelitian, mungkin saat membelah objek, kita harus menggunakannya hati. Bahaya panas, ya, ini ada bahaya barang pecah belah. Dalam laboratorium itu banyak sekali bahan-bahan pecah belah, bahan-bahan terbuat dari kaca, jadi kita harus sangat berhati-hati saat berada di dalam laboratorium. Ini bahan-bahan kimia, cahaya listrik, cahaya mata dan wajah. Ini sama halnya dengan yang tadi sudah dijelaskan ya. Ini beberapa simbol, ini sama juga dengan yang tadi. Ini sama ya dengan yang tadi, radiasi, tegangan tinggi. Ini hati-hati ada tali yang putus ya. Ini kalau ada tanda seperti ini yang putus, ini menandakan pertolongan pertama ya. Itu pertolongan pertama. Ini jika keadaan darurat, ini ada menunjukkan sebuah pintu darurat. Dengan ini menandakan saat kita di dalam laboratorium harus wajib menggunakan topi atau alas kepala. Ini menggunakan peralatan juga untuk peralatan kebakaran ya. Sedangkan ini mewajibkan untuk semua pihak yang ada di dalam laboratorium untuk memperhatikan keselamatan dan aturan-aturan yang ada di dalam laboratorium. Kita tidak boleh ceroboh. Dan bagaimana sampah-sampah yang ada di laboratorium? Apakah kita boleh membuangnya sembarang setelah kita melakukan praktikum, atau kita harus menaruh begitu saja? Tidak ya. Di sini sampah-sampah pada laboratorium kita harus memiliki tempat sampah yang khusus. Sampah cair tidak dibuang di saluran air, hujan, atau saluran septic tank. Itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kerusakan atau kepunahan di alam sekitar tersebut ya. Jadi kita sampah itu harus memperhatikan untuk membuang sampah-sampah hasil praktikum kita. Kita tidak boleh membuang sampah kita sembarangan. Setiap laboratorium harus memiliki tempat sampah yang khusus. Sampah cair tidak dibuang di saluran air hujan atau saluran septic tank. Tempat sampah cair bahan kimia itu harus tempat bahan kimia. Tempat sampah reaktif harus taruh tempat sampah yang reaktif. Sampah radioaktif harus di tempat sampah radioaktif. Tidak boleh kita mencampur-campur. Kalau sampah biasa ya sampah biasa ya, jadi kita campur. Kemudian pembuangan air cucian. Ini ada beberapa jenis kegiatan di dalam laboratorium, itu luka bakar, iritasi mata, luka bergores atau iris, bahan kimia masuk dalam mulut, keracunan melalui pernafasan, percikan listrik, membalut luka, atau mengakibatkan pingsan ya. Jadi kalau kita mengalami hal-hal tersebut, kita tidak boleh panik. Kita harus segera mengambil tindakan untuk pertolongan pertama. Jika kita mengalami hal-hal tersebut, seandainya kita mengalami keracunan atau iritasi mata, segera cuci tangan kita dengan air yang mengalir ya, dan membuat luka. Oke, sekian dan terima kasih materi kita kali ini. Jika ada yang belum jelas atau kurang dipahami, silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.